Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bu? Dengan Ibu Iis. Iya, silakan Bu Is. Ini Ustaz, bagaimana tanda-tandanya bila istiqoroh kita itu dikabulkan gitu Ustaz? Ya gitu aja Ustaz. Iya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca hadis tentang sholat istikharah, hadisnya agak panjang, saya sebut intinya saja. Kata Nabi, apabila kamu berazam itu artinya berniat ingin sesuatu dan sesuatu itu membuat kamu ragu, maka sholatlah 2 rakaat, minta kemantapan hati kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan minta kemantapan hati. Berarti jawaban istikharah itu adalah kemantapan hati. Ya paham, saya tuh udah istikharah tapi ragu terus. Ya berarti kita harus meninggalkan hal yang ragu. Ya, ada seorang perempuan, dia dilamar, ya, paham jawaban istikharah itu apanya? Gitu. Saya bilang ya kalau kita yakin, ya saya tuh ragu terus. Dia tuh apa benar jadi suami saya tadi? Ya saya bilang kalau setelah istikharah Anda ragu terus, Nabi mengatakan ba' mayuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu, ya. Tinggalkan sesuatu yang ragu. Berarti saya bilang Anda tidak perlu jadikan dia sebagai suami Anda karena Anda ragu terus, gitu. Jadi Bu Is, ya, jawaban dari istikharah adalah kemantapan hati. Bukan mimpi, bukan apa-apa. Kan ada yang bilang katanya jawaban istikharah itu mimpi. Mimpi itu kan bukan jawaban istikharah. Tidak ada dalil yang mengatakan jawaban istikharah itu mimpi. Tidak ada dalilnya. Katanya jawaban istikharah itu kamu sholat 2 rakaat, lalu nyimpan beberapa kertas di bawah sajadah. Jadi misalnya kalau seorang perempuan dilamar, terima tolak. Nah bikin beberapa, ditulis katanya, ditulis ya, simpan di bawah sajadah. Kemudian sholat istikharah berdoa. Nah sambil merem ambil dari bawah sajadah itu, ambil 1 kertas, baca tulisannya apa, terima apa tolak. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ini juga keliru. Jadi jawaban istikharah bukan dengan cara diundi seperti yang tadi, mengambil di bawah sajadah itu kertas yang sudah kita tulisi tolak atau terima. Juga tidak bisa dengan lewat mimpi. Terus ada lagi yang katanya begitu selesai istikharah ambil Quran, buka Quran, ayat yang mana saja kita baca, plek baca. Nah nanti kalau ayat itu bicara hal yang menyenangkan, pas buka tuh bicara tentang ahli surga, di surga itu begini-begini, berarti kamu harus terima, itu orang akan menyenangkan kamu, gitu. Begitu baca, itu tentang sejarah Fir'aun, ya. Fir'aun tuh zolim, Fir'aun tuh suka membunuh orang, menyembelih anak. Wah, itu ceritanya mengerikan. Berarti tolak itu laki-laki, gitu. Itu juga keliru, ya. Jadi, jawaban istikharah lewat mimpi, keliru. Jawaban istikharah lewat undian, tadi yang saya katakan ditulis di bawah sajadah, juga keliru. Hasil istikharah itu katanya baca Quran, kalau menyenangkan berarti oke. Kalau tidak menyenangkan, isi pembahasan Qurannya itu tidak menyenangkan. Maksud tidak menyenangkan itu tentang azab, tentang kaum yang dolim gitu ya. Nah itu berarti katanya jelek, jangan diambil. Itu pun keliru cara seperti ini. Yang benar bagaimana? Tanya hati kita, mantap tidak? Nah untuk mendapatkan kemantapan hati bisa membaca lebih jauh, membaca orang itu dalam arti mencari tahu ya apa yang baik dari orang itu, apa yang buruk dari orang itu gitu. Atau misalnya kita diterima di 2 tempat pekerjaan ya, ragu ya apa saya kerja di bidang A apa di bidang B, dua-duanya saya diterima gitu kan. Nah saya cari tahu kalau A itu prospeknya gimana, perusahaan A, sisi baik buruknya perusahaan B, sisi baik buruknya apa. Lalu saya mantap, setelah saya cari informasi karena perusahaan A yang lebih prospek bagi saya dan lebih cocok dengan bidang saya. Itu hasil istikharah yang kayak begitu. Jadi itu Bu, tanda-tanda istikharah itu dikabulkan adalah kemantapan hati.
Kalau Anda ragu terus, bukan berarti istikharah Anda tidak diterima. Itu jawabannya. Karena semua istikharah itu akan memberikan jawaban. Jawabannya adalah kemantapan hati. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.